Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 18 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Orientasi Doa yang Benar. Saudara-saudari terkasih, jika ditanyakan kepada kita, siapakah di antara kita yang tidak pernah berdoa? Kita berdoa pasti hampir setiap hari. Isi dan intensi doa kita bermacam-macam, tergantung pada situasi dan pengalaman kita pada saat kita berdoa. Ketika kita senang dan sehat, kita mengucap syukur. Ketika kita lagi sakit, kita memohon kesembuhan. Ketika kita sedang berduka, kita mohon penghiburan. Ketika kita sedang takut dan cemas, kita mohon keberanian. Ketika kita sedang bingung, kita minta petunjuk. Ketika kita mau mengikuti ujian, kita mohon kelulusan. Ketika kita mulai suatu usaha, kita mohon sukses dan keberhasilan. Hal yang sama pun terjadi ketika orang lain meminta kita untuk mendoakan mereka. Isi, intensi, dan orientasi doanya kurang lebih sama dengan kita. Orientasi doa kita pada umumnya terfokus pada kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini berbicara tentang doa Tuhan Yesus. Ada hal yang menarik dari doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam doanya, yang pertama Tuhan Yesus memuliakan Bapanya karena Bapa telah mempermuliakan dirinya. Yang kedua, Tuhan Yesus bersyukur karena misinya berhasil, yaitu mewartakan hidup yang kekal, mengenal Bapa dan mengakui Yesus sebagai putra Bapa. Yang ketiga, Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa karena Ia telah melaksanakan rencana dan kehendak Bapanya. Yang keempat, Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa karena ada kelompok orang yang percaya kepadanya. Mereka adalah milik-Nya yang sekaligus milik Bapa. Yang kelima, Tuhan Yesus mendoakan milik kepunyaannya agar Bapa memelihara mereka dalam namanya. Saudara-saudari terkasih, apakah pesan Injil hari ini? Pesan Injil hari ini adalah sebaiknya kita belajar dari doa Tuhan Yesus. Doa yang mengubah perspektif dan orientasi doa-doa kita setiap hari. Yang pertama, marilah isi doa-doa kita berorientasi demi kemuliaan Allah, demi terjadinya kehendak Allah dan terwujudnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, marilah isi doa kita lebih banyak bersyukur dan berterima kasih atas anugerah hidup kekal yang telah diberikan kepada kita, yaitu mengenal Bapa
dan Yesus sebagai putranya. Yang ketiga, marilah kita bersyukur dan mendoakan orang-orang yang telah diberikan Tuhan untuk hidup kita. Orang-orang yang berjalan dan bekerja bersama dengan kita. Orang tua kita, istri kita atau suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman dan sahabat serta kenalan kita. Kita berdoa agar Bapa selalu memelihara mereka. Yang keempat, kita berdoa bahwa rezeki, kesehatan, sukses dan umur panjang adalah anugerah Tuhan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan dan Injil hari ini, kita belajar untuk mengorientasi kehidupan kita, pelayanan, dan doa kita seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam pelayanannya mengorientasi pelayanannya itu demi kemuliaan Allah, demi terjadinya kehendak Allah dan terwujudnya kerajaan Allah melalui kesaksian Injil bagi banyak orang. Melalui doa Yesus juga kita belajar untuk mengorientasi doa-doa kita demi kepentingan banyak orang, demi kemuliaan Allah, demi terlaksananya kehendak Allah, dan terwujudnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Semoga Roh Kudus menolong kita. Amin.